Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu tetap bersemangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar yaitu masih tema 5 tentang cuaca, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Baiklah anak-anak ibu, di sini ibu melanjutkan pembelajaran berikutnya. Tapi sebelum lanjut, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak ibu, Siti dan Dayu bermain kumpul kata. Begitu banyak kata berserakan di meja. Mereka akan mengumpulkan kata-kata tentang cuaca. Ayo kita bantu mereka mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, di sini ada kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Cuma kata-katanya berserakan dan ada kata-kata yang tidak berhubungan dengan cuaca. Kata-kata apa saja yang berhubungan dengan cuaca? Ayo kita cari di sini ya anak-anak ibu. Yang pertama yaitu panas. Kita cari di sini, kita pindahkan ke dalam kotak yang di atas. Kalian bisa menyimak sambil melihat buku paketnya ya anak ibu, langsung diisi juga. Karena nanti akan ibu nilai buku kalian masing-masing ya untuk mengambil nilai harian. Apa saja lagi yang termasuk ke dalam cuaca yaitu berawan. Berawan ini juga termasuk dalam kata yang berhubungan dengan cuaca. Kemudian cerah, nah ini ada cerah di sini. Kemudian lari termasuk yang berhubungan dengan kata cuaca? Ya tidak ya. Hujan, hujan iya. Kemudian apalagi? Dingin, dingin juga iya. Pindahkan ke dalam kotak beri atas. Kemudian langit, ya. Buku termasuk anak-anak, termasuk ke dalam keadaan cuaca? Tidak. Mendung, ya. Kemudian basah, basah ya juga ya. Karena hari hujan itu kan basah itu. Kemudian bermain, bermain tidak. Makanan juga tidak, pohon juga tidak. Tadi yang termasuk ke dalam yang berhubungan dengan cuaca yaitu panas, berawan, cerah, hujan, dingin, langit, mendung, dan basah. Itulah kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Cuaca adalah kondisi udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Terdapat beberapa jenis cuaca, diantaranya adalah cuaca panas, cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca hujan. Kalian sudah mempelajari juga kemarin di PB1 tentang apa yang dimaksud dengan cuaca dan jenis-jenis cuaca yang ada di Indonesia. Udah paham anak ibu itu? Berapa jenis cuaca yang ada di Indonesia? Kemudian apa yang dimaksud dengan cuaca? Itu harus kalian pahami terlebih dahulu ya. Saat akan turun hujan, langit mendung, hawa dingin. Setelah hujan, tanah, bumi, dan tumbuhan menjadi basah. Jadi kalau di malam hari, kemudian kalau cuacanya langitnya mendung, hujan, awannya terasa dingin atau udara terasa dingin. Siti, Dayu, dan Rani melanjutkan diskusi. Mereka berdiskusi tentang asal daerahnya, daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka. Dayu berasal dari Bali, Siti berasal dari Padang. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Tahukah kamu makanan dan minuman khas daerahmu? Apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Biasanya saat hujan kita menyantap makanan atau minuman yang menghangatkan tubuh. Ya anak-anak ibu, di saat hujan mungkin kita bisa makan soto, menyantap sate yang bisa menghangatkan tubuh kita. Ini ada percakapan antara Dayu dan Siti. Apa percakapannya? Siti, apa makan khas daerah asalmu saat cuaca hujan? Biasanya saat cuaca hujan di Padang menyantap apa? Biasanya ibu juga orang Padang mungkin kebanyakan makan bakso, makan soto atau makan sate saat panas-panas ya. Untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh kita.
Jadi kalian juga bisa menanyakan kepada teman-teman kalian dari mana asal usulnya dan makanan apa atau ciri khas makanan di daerah teman-teman kalian itu. Itu kita buatkan data makanan dan minuman yang disantap saat cuaca hujan. Makanan khas sesuai daerah asalmu juga boleh. Ini ada contoh ibu buat. Ada beberapa teman kalian yang berasal dari daerah mana, kemudian makan ciri khas makanan yang ada di daerahnya. Ini ada Edo berasal dari Maluku. Biasanya di Maluku itu makanan khasnya itu papeda. Papeda itu yang terbuat dari tepung apa ini ya, tepung sagu ya. Kemudian pudin dari Jawa Barat, daerah asalnya Jawa Barat. Kemudian makanan khasnya itu combro, ini yang bentuk combronya ini papeda tadi ya anak ibu. Kemudian dayu dari Bali yaitu sate plecing. Kemudian siti dari Jawa Tengah itu ketuk. Yang kemudian ucok dari Sumatera Utara itu kue ombus-ombus ini, ya. Itu beberapa contoh ibu berikan anak yang berasal dari daerah mana, kemudian makan khasnya apa. Kalian juga bisa menanyakan kepada teman-teman kalian yang ada satu kelas itu, di mana dia berasal, kemudian apa makanan ciri khasnya. Makanan dan minuman khas Indonesia sangat beragam, dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca, termasuk yang disantap saat cuaca hujan. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan untuk hal ini. Kita memiliki beragam suku bangsa. Kita juga memiliki beragam budaya. Kita pun memiliki beragam jenis makanan dan minuman. Indonesia ini kaya sekali anak-anak ibu. Setiap daerah itu mempunyai makanan ciri khas masing-masing, kemudian budayanya masing-masing. Tetapi kita tetap satu. Baik anak-anak ibu, ini kita masuk yaitu pembelajaran 5. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan dan bisa kalian ngajak teman kalian untuk belajar sambil bermain ya anak-anak ibu. Ajaklah temanmu belajar tentang cuaca cerah dan hujan. Pertama, lakukan sambil bermain tebak kata. Buatlah 4 lingkaran di lapangan. Gurumu akan membagikan kartu kata. Letakkan kartu kata pada lingkaran. Berdirilah di depan lingkaran. Ambil satu kartu kata. Baca dan jelaskan arti kata tersebut. Berlarilah ke seberang lapangan. Letakkanlah kartu pada lingkaran cuaca yang tepat. Ini maksudnya di sini anak-anak ibu. Bisa bermain bersama teman-teman. Pertama, kalian buat dulu lingkaran, lalu tulis di lingkaran itu macam-macam cuaca. Misalnya mendung, panas, hujan, cerah. Kemudian kalian membuat kartu kata. Nah, kartu kata itu harus berhubungan dengan cuaca yang ada dalam lingkaran itu. Nah, saat kalian mengambil itu, kalian harus meletakkan tepat dan sesuai dengan cuacanya. Ini kan ada ini nak, ada ditulis ini nama-nama cuaca. Nanti kalian ini ada lingkarannya, memilih kartu kata dan meletakkan sesuai dengan kata-kata yang ada tertulis di situ. Ayo kita buat kalimat untuk kata-kata yang berhasil kamu dapatkan. Misalnya kalian mendapatkan kata cerah. Nah, ini kalian mendapatkan kata cerah. Lalu kalian disuruh membuat kalimat. Kalimatnya dari kata cerah ini apa ya? Nih, Ibu udah buat contohnya. Saat cuaca cerah, Benny bermain bola di lapangan. Nah, begitu cara buat kalimatnya ya, nak Ibu. Tadi kata cerah yang kita dapatkan, kemudian kita buat kalimatnya. Ini juga simbol cuaca dalam keadaan cerah. Kemudian contoh lain, kalau kalian menemukan kata berawan, kemudian ini simbolnya ya. Kemudian kamu buat kalimatnya. Bagaimana cara buat kalimatnya? Seperti ini.
Udin memandang langit yang tampak berawan. Nah, ini udah dapat. Selanjutnya ada lagi, coba kalian buat kalimatnya lagi berdasarkan dengan kalimat yang berhubungan dengan cuaca ini. Seperti hujan. Ini simbol hujan. Kemudian kalian buat kalimatnya, bunyi kalimatnya seperti ini. Siti belum bisa pulang sekolah karena cuaca masih hujan. Paham anak-anak ibu? Kita dapatkan kata cerah, berawan, hujan, kemudian kita buat kalimat. Festival ragam makanan akan dilaksanakan besok. Udin, Beni, Siti, dan teman-teman mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah untuk membagi kelompok kerja teman-teman. Kelompok Beni bertugas menyusun meja dan kursi. Mereka membagikan berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan, apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival. Daftar makanan ditulis di karton besar. Kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu. Mereka juga akan mengatur acara festival. Acara akan menjadi lebih tertib dan teratur. Kelompok Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu. Musik dan lagu untuk mengiringi acara festival. Acara festival akan menjadi lebih meriah. Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan-hiburan pembuka berupa tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir. Di sini anak-anak ibu dia membagikan kelompok anak-anak itu sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Setiap masing-masing mempunyai tugas dan kelompoknya. Ini adalah teman-teman Siti, Dayu, Udin, dan Beni juga sudah mengerjakan sesuai dengan kelompok dia masing-masing yang sudah ditugaskan. Di sini ada tugasnya seperti ini, contohkan. Beni, yang pertama apa tadi anak? Penerima tamu. Peralatan yang disiapkan apa? Yaitu buku dan alat tulis. Kemudian Udin ngapa? Udin menyusun meja dan kursi. Alat peralatannya disiapkan adalah meja dan kursi. Dayu yaitu tari daerah. Apa yang dipersiapkan Dayu? Yaitu profeti dan busana tari. Kemudian Siti membuat daftar makanan. Dia menyiapkan buku dan alat tulis. Edo yaitu musik dan lagu. Apa yang dipersiapkan? Alat musik dan yang bersangkutan dengan tape recorder, speaker, itu yang disiapkan untuk musik dan nyanyi lagu ya. Perbedaan adalah kurnia dari Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita makin bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati, kita juga harus saling menjaga persatuan bangsa. Anak-anak ibu, di sini ada hari ini Udin membawa contoh untuk dicicipi teman-teman sekelas. Apa contoh kue yang dibawanya itu? Kue cucur dibagi dua untuk Siti dan Lani, masing-masing mendapat 1/2. Ingat anak ibu, lambang pecahan 1/2. Satu kue cucur lainnya dibagi 3 untuk Beni, Edo, dan Udin, masing-masing mendapat 1/3. Kemudian satu lagi kue cucur dibagi menjadi 4 teman-teman lainnya, masing-masing juga mendapat 1/4. Kalau bentuknya bagi 2 berarti itu 1/2. Kalau dibagi 3 itu namanya 1/3. Kalau dibagi menjadi 4 sama besar ya anak-anak ibu, harus ingat itu harus sama besar, itu nilainya adalah 1/4. Manakah yang besar nilainya antara setengah, 1/3 dan 1/4? Di sini anak-anak ibu ada 2 bagian yang udah ibu warnai merah ini. Warna merah ini kemudian separuh ini sama besar ya. Nilai lambang bilang atau pecahnya adalah setengah. Yang ini dibagi 3, ibu warna ini 1/3 ini juga nilainya 1/3. Kalau ini warna kuning ini ibu bagi juga menjadi 3,
bentuk pecahannya yaitu ini bagi 4 ya, 1/4. Jadi nilai ini 1/2 atau setengah, ini 1/3, ini 1/4. Mana yang lebih besar? Lebih besar yaitu 1/2 atau setengah. Siti dari Padang membawa contoh lamang. Lamang adalah makanan khas dari Padang. 1 batang lamang dipotong menjadi 20. Siti membaginya untuk teman-teman. Kue lamang, 1 batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat 5/20 atau sama dengan 1/4 batang. 1 batang lagi Siti bagi untuk 10 orang. Masing-masing mendapat 2/20 atau sama dengan 1/10. Manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 atau 2/20? Jadi yang mana yang lebih besar anak-anak ibu? Di sini ibu akan jelaskan. Manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 atau 2/20? Siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapat 5/20 atau 2/20 bagian? Ini ibu tulis nih pura-puranya, ini gambar lamang ya. Ini 5 bagian. Kemudian ini menjadi 20 ya. Jadi menjadi 5/20. Kalau yang ini 2 yang ibu warnain berarti 2/20. Mana yang lebih besar? Yang lebih besarnya yaitu 5/20. Di sini kita udah bisa melihatnya ya anak-anak ibu. Tuliskan pecahan berikut ini sesuai dengan gambar yang ada. Ini kalau di buku kalian kan kosong ini udah ibu tulis, bisa kalian pindahkan juga ke buku paket kalian ya. Di sini yang warna merah ini ibu bagi 2. Ini pecahannya yang harus kalian tulis yaitu 1/2 atau setengah. Ini ibu bagi 2 sama besar, jadi nilai pecahannya adalah setengah. Ini ibu bagi menjadi 4, ibu warnai 1/4 ya. Ini ibu bagi menjadi 6, yang ibu warnai ada 3, berarti 3/6. Ini masih utuh, tidak ada ibu bagi, berarti 1/1. Ini 2 dibagi itu 1/2. Ini adalah 6, 1/6. Ini juga semangkanya masih utuh, 1/1. Ini ibu bagi 2 menjadi 1/2 atau setengah ya. Kemudian ini anak-anak ibu, ini sebenarnya semangka ini ibu bagi menjadi 8 potong, kemudian dimakan 2 potong ya. Jadi dia pecahannya yaitu pecahnya 2/8. Ini juga masih utuh 1/1. Ini ibu bagi menjadi 2 sama besar yaitu 1/2. Ini juga ibu bagi menjadi 4 bagian sama besar menjadi 1/4. Begitulah anak-anak, mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan kalian lebih mengerti dan lebih dipahami. Demikian pembelajaran pada malam hari ini. Ibu ingatkan lagi kepada anak ibu, kenapa penayangan video ini sudah ibu sampaikan materi yang di buku, kemudian kalian isi buku paket kalian itu ya, apalagi yang punya buku sendiri ya, yang belum punya buku sendiri tulis saja di buku tulis kalian masing-masing. Karena ada penilaian nanti ibu akan minta selesai kita belajar di subtema 1 ini ya anak ibu, untuk ambil nilai harian. Baiklah anak ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.